Apa buku yang lagi dibaca nih Mbak? Saya lagi itu bukunya Buku favorit Mbak Leila? banyak. Buku favorit Mbak Siska? Ada satu buku favorit novel yang ditulis oleh Tolong carikan terjemahan dari The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Novel klasik apa yang pertama kali Mbak dibaca? Apa ya? Mungkin ini podcastnya bakal gue dengerin berulang-ulang lagi supaya gue sampai tahu. Tapi terus terang itu dalam banget gitu tema-tema yang kalau gue pun di sana gue cuma bisa bengong mungkin. Seriusan. Belum nyampe kali lo ya ilmunya. Belum gitu. nyampe gitu gue cuman oke. Terus. Hey guys, apa kabar? Ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini episode yang ke-15 bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Assalamualaikum Kap, sawadikap. Dan juga pastinya, bukan cuma gua kalau Kepo Buku. Kepo Buku tuh kita bertiga. Ada 2 jagoan lain yang selalu setia di Kepo Buku. Siapa lagi kalau bukan Herr Toto Eko alias Toto di Singapura. Atau di Bangkok ya. Dia suka bolak-balik sih Singapura Bangkok gitu. Belagu aja gak pernah mau ketemu gua kalau ke Bangkok. Curhat. Sorry. Ada Toto di Bangkok atau di Singapura gitu ya. Terus juga pastinya ada jagoannya Ksatria Buku Ambon namanya Steven Sitongan di Ambon sana. Nah, ngomong-ngomong Steven, episode kali ini cuy adalah oleh-oleh Steven yang sekitar 2 minggu lalu lah jalan-jalan ke Bali. Bukan untuk jalan-jalan aja gitu ya, tapi juga untuk hadir di sebuah perhelatan penulis dan pembaca buku yang konon kabarnya salah satu yang paling terkenal di Asia, yaitu Ubud Writers and Readers Festival 2018. Caelah, keren. Dan Steven ini memang benar-benar pecinta buku hardcore dah. Sampai bela-belain nyamperin ke Ubud. Bahkan juga sempat ke festival penulis dan pembaca di Singapura juga kalau nggak salah gitu ya. Benar-benar hardcore emang. Nah, Steven ini bakal cerita pengalamannya datang ke salah satu ajang penulis paling bergengsi ini. Dan juga kita bakal dengerin dia ngobrol dengan beberapa orang keren dari dunia tulis-menulis. Wah, keren banget ah. Ada Saras Dewi. Lu kenal nggak Saras Dewi? Taunya pasti lagunya doang. Yang Lembayung Bali. Yang lain nggak tahu kan. Terus ada Lela Hudori cuy. Yoi, Steven ketemu sama Mbak Lela Hudori. Terus juga ada ini nggak tahu nih, lu pernah dengar nggak namanya nih, Eyang Raharta Tiharja Subrata. Beliau ini adalah penerjemah komik Asterix ke bahasa Indonesia langsung dari bahasa Prancis. Keren nggak tuh? Keren banget. Ngobrolnya juga asik, ntar dengerin. Terus ada juga obrolan dengan seorang editor kondang dari Gramedia. Terus juga, udah ya, ada lagi nggak? Oh iya, walaupun sebentar banget, tapi Steven juga sempat ngobrol dengan Dewi Lestari. Waduh, gile. Tapi kelihatan banget Steven grogi di situ. Jangan diledekin ya. Ntar kita dengerin betapa groginya Steven berhadapan dengan Dewi Lestari. Tapi salut sama Steven, salut. Dan pokoknya nih ya, episode ke-15 ini adalah full oleh-oleh dari Steven. Gua sama Toto cuma bisa bengong aja dengerin. Gile bener. Oh, gile. Waduh, sama Dewi Lestari gile. Sama Lela Hudori gile. Cuma bisa begitu doang kita. Maklum kita gak kesana. Tapi ide keren tuh untuk sewaktu-waktu nanti Kepo Buku kita bikin live dari Ubud. Cakep gak tuh? Ada yang mau ikutan gak? Anyway. Yang pertama kita dengerin dulu cerita Steven, terutama kesan-kesan dia dari Ubud Writers and Readers Festival 2018. Mungkin yang pertama yang pengen gue tahu tuh, dia tuh ngapain sih nyamperin berbagai festival-festival membaca termasuk di Singapura dan juga di Bali ini. Kenapa? Kita akan dengerin ceritanya. Mari. Ayo ngobrol. Sini ngobrol. Gue malah penasaran. Lu tuh niatnya memang mau datang ke acara festival penulis dan pembaca itu untuk apa gitu loh? Pengen kenalan dengan penulisnya atau kepo aja atau gimana sih? Sampai lu bela-belain dari Ambon ke Singapura, Ambon ke Ubud.
Sebenarnya sebagai seorang pembaca tuh kayak pengen tahu aja gitu, pengen tahu gimana pembicaraan tentang bahasan-bahasan yang lagi diadain gitu. Hmm. Kurang lebih kayak pengen tahu situasi terakhir lah, situasi mutakhir pemikiran para penulis, para tokoh-tokoh tersebut gitu, yang bagus-bagus. Oh gitu, kalau salah satu penggemar buku yang hardcore tuh harusnya begitu emang. Jangan nanggung-nanggung ya. Jangan nanggung-nanggung, Mantap. langsung Tapi- mantap. Tapi Bang Rane sama Mas Toto kalau boleh dikasih cerita apa yang ada di sini nih, maksudnya kesan-kesannya gitu ya setelah ikutin acaranya sebanyak 4 hari nih. Mm-mm. Yang bisa aku sharing ke podcast Kepo Buku nih kayak gini, sederhana kita menyenangkan sebagai seorang pembaca, kita menyenangkannya tuh ini, kita bisa ketemu sama aktor-aktor di balik pengerjaan buku gitu, ketemu sama pelaku-pelaku industri buku yang mereka nih yang nyiptain buku-buku yang ada di toko gitu, yang akhirnya nyampe ke pembaca kita. Jadi benar-benar benar-benar kayak menyenangkan banget, bisa kenal, bisa nyapa penulis yang kita suka juga gitu kan. Dan untungnya mereka sangat-sangat mudah di approach, sangat-sangat humble juga untuk ini kita dari ini kita pembaca, kesan aku baca buku kamu tuh gini-gini, dan orangnya senang banget gitu, cukup happy lah untuk ikut di sini. Terus yang selain itu yang harus di highlight dari sesi demi sesi itu mungkin kemunculan dari para penulis-penulis muda kita ya Bang ya. Kita harus akui ada setiap tahun di Ubud Writers tuh mereka ngundang para emerging writers dari seluruh Indonesia, dikasih kesempatan untuk dapat publikasi, dapat pengalaman festival gitu, untuk ketemu pembaca. Dan dari beberapa penulis tuh ternyata dari Padang, dari Bone, dari Jogja, mereka punya isu-isu penting yang layak untuk kita dengar gitu. Misalnya kayak yang dari Sulawesi Selatan, dia itu punya concern untuk kalangan-kalangan perempuan di Sulawesi Selatan tuh lebih aware gitu dengan pernikahan, dengan yang namanya uang panai. Ketika di sana miris banget ketika seorang remaja putri itu cuma menunggu untuk dinikahkan tuh what life gitu ibaratnya ya. Nah itu yang menjadi concern dia. Terus ada juga seorang penulis puisi yang benar-benar kocak gitu, si Andre namanya, Andre Setiawan. Mbak Lela ini ngomong kayak gini di belakang bukunya dia. Si Andre ini memiliki kemampuan untuk bertutur sekaligus diksi yang unik. Salah satu puisi yang aku suka tuh kayak gini, aku bacain ya. Asik. Ini jarang-jarang nih Steven baca puisi nih. Mungkin ini karena terpengaruh orang baca karya-karya gitu kan. Kalian lah di podcast. Ini judulnya nih Sunat Rasul. Kau ingin sekali cepat tumbuh besar, mencaruti patroli polisi dengan kata-kata kasar, menghayal nama anak-anakmu kelak bersama seorang pacar, padahal kau baru saja naik kelas 5 sekolah dasar. Kau ingin sekali khatam mengaji, kemudian balik menceramahi ustadz-ustadz di siaran radio sore hari. Kau hendak menyulut kembali api yang telah lama mati, bersama tuanku Imam Bonjol di Perang Padri. Kau ingin sekali menghantam pintu dengan tinjumu, menenggak tuak di hadapan datuk-datuk Cima Taba itu, mengencingi kepala wali kota dan menyemai berak di atas meja kerjanya. Mulai hari ini, dosa tanggung sendiri-sendiri, ucap ayahmu sepulang dari rumah Pak Mantri. Kau sudah jadi lelaki. Di hari ketika burungmu dikuliti, dan keesokan harinya sudah pandai berdiri. Itu kayak si Andre ini bisa bikin puisi yang amazed gitu. Waktu ditanyain di sesi bersama Pak Sapardi itu kan, dia bilangnya
dia bikin puisi itu sesederhana, sesimpel dia tuh pengen merajut memori-memori kecilnya dia gitu, ingatan-ingatan kecil yang dia alamin gitu. Mhm. Aku langsung berpikir, wow, ini jadi penulis tuh sebegininya gitu ya. Jadi memori itu salah satunya biar bisa lekang, nggak kemakan waktu tuh lewat tulisan gitu, ibaratnya gitu, daripada capture di Instagram gitu kan. Kalau misalnya ada yang senang kayak gitu, ini tulisan juga bisa gitu. Nggak, jangan nyindir Toto dong yang suka Instagraman. Lah, mana ini si Toto? Tuh. Halo. Oh, ada. Terus lanjut. Terus yang di sesi hari kedua, masih di sesi pertama, ketika penulis-penulis luarnya ini di sesi apa yang dikasih sama Indonesia, apa yang Indonesia bisa dijadiin pelajaran buat kamu, itu salah satu penulis dari Vietnam itu ngomong kayak gini. Dia admire banget sama karya Pak Pram. Ketika censorship, ketika opresi dari rezim Orde Baru, Pram nggak berhenti untuk menulis, nggak berhenti untuk menyuarakan apa yang menjadi suara-suara di dalam hidupnya kan. Dalam hati, oh iya ya, aku atau mungkin kita juga semua mungkin seringkali beranggapan kayak, oh itu laku hidup Pak Pram, ya udah kayak gitu aja gitu. Tapi ketika ada orang yang notabene bukan orang Indonesia bisa menggali, bisa mendapatkan sesuatu gitu tentang keberanian, tentang seorang penulis itu harus brave, harus jangan takut dengan censorship, jangan takut dengan menyuarakan kebenaran, itu jadi kebuka gitu. Oh iya ya, benar-benar kayak sesuatu kebenaran tuh harus diungkapkan gitu, entah caranya lewat ini medium yang apapun gitu. yang komentar ini seorang penulis Vietnam yang mau membaca Pram ya. Iya, benar. Wow. Oke. Sebelum kita bahas juga kesan-kesan Steven dengan wawancara penulis lainnya, Tok, lu ada komentar nggak, Tok? Mau nanya apa gitu atau mau nitip oleh-oleh dari Bali? Gua denger apa yang dijelasin Steven, gue cuma bisa bilang gila banget ya. Out of reach buat gue yang kayak gitu. Tar dulu, maksud lo out of reach gimana nih? Gue nggak sampai kepikiran sampai sebegitunya gitu. Menurut gue kadang-kadang mengatakan bahwa gue tuh udah gila buku, udah suka baca buku, tapi gue nggak sampai kepikiran hal-hal yang tadi Steven jelasin gitu ya. Sampai sedetail itu, sampai sedalam itu menurut gue gitu. Jadi mungkin ini podcast yang bakal gue dengerin berulang-ulang lagi supaya gue sampai tahu. Tapi terus terang itu dalam banget gitu, tema-tema yang kalau gue pun di sana gue cuma bisa bengong mungkin. Seriusan. Belum nyampe kali lo ya ilmunya. Belum nyampe gitu gue cuman oke, terus gitu mungkin. Ya. Oke. Terus dalam banget buat gue. Tapi mungkin tapi Ran, kalau gini gue jadi inget Ran, mungkin bukan sesuatu yang apple to apple ya. Kalau gue jadi ngebayangin kalau di industri hiburan gitu ya, kalau misalnya kita nonton sinetron, misalnya gitu ya, misalnya kalau buku kan nggak selalu hiburan, pendidikannya juga kental gitu. Tapi maksud gue mungkin gue bisa digebukin orang kalau disamain sama ini ya. Cuman gue cuma ngambil analogi. Kalau misalnya kita industri hiburan atau industri musik gitu kan ya, kalau gue gitu ya, karena gini, kalau gue tipe-tipe orang yang menikmati hasil karya tanpa susah banget untuk attach, untuk ngefans ke orangnya gitu. Ngefans mudah maksud gue ya, mudah maksud gue. Jadi gue pernah nih ada di toko buku di Singapura gitu, Kinokuniya gitu ya. Terus dia kan sering tuh bikin ada jumpa penulis gitu ya, mereka bahas. Gue tuh sama temen gue melengos aja gitu. Gue melengos aja gitu. Padahal gue nggak usah sebut namanya. Itu pengarang yang terkenal yang bukunya gue juga suka gitu. Kebetulan dia lagi datang ke Singapura. Temen gue bilang, lu nggak lihat tuh kan? Emang siapa dia? Gue bilang gitu. Lah itu kan yang itu bukunya lu kemarin bilang ceritain ke gue. Dia bilang gitu. Oh dia gitu.
itu sebenarnya cara belum bagus. Gue bisa balik lagi gitu, minimal gue minta tanda tangan gitu ya. Itu gue kagak gitu. Jadi gue cuma ngebayangin ya bahwa gue itu penikmat karya yang gue nikmatin karyanya gitu. Mungkin dia kalau misalnya ngomong gue baca Nicholas Sparks gitu. Kalau Nicholas Sparks datang ke Singapura mungkin juga gue bodo amat gitu maksud gue suka bukunya gitu. Jadi tanpa harus kalau misalnya gue samakan dengan industri hiburan ya mungkin gue penikmat boy band misalnya kayak gitu ya. Tapi gue nggak harus teriak-teriak datang ke rumahnya Iqbal gitu misalnya kalau CJR zaman dulu. Gue gitu. Jadi mungkin ini yang membedakan. Tapi gue nggak tahu apakah ini analogi yang sama apa enggak gitu. Terjajar gue digebukin ngomong kayak gitu. Menurut gue mungkin lu mengapresiasi buku orang dengan membacanya dan menikmati. Itu bentuk apresiasi lo. Steven mungkin mengapresiasinya dengan membaca, tapi juga dia mendatangi festival-festival, ketemu penulis-penulisnya gitu ya. Sementara gue memang mungkin ada miripnya sama Toto dalam artian gue nggak terlalu oke lah, gue apresiasi dengan membacanya. Tapi dalam beberapa kasus, misalnya ada beberapa penulis tertentu yang kalau ketemu gue mungkin bakal kayak anak ABG ketemu bintang film Korea terkenal, idolanya gitu loh. Salah satunya misalnya gue bakal mungkin gagu kalau gue bisa ketemu berhadapan langsung dengan Leila Chudori, dan Steven ketemu langsung cuy. Iya, di hari kedua. Terus cerita dong. Oke, sekarang kita langsung bongkar oleh-oleh Steven lainnya dari Ubud Writers and Readers Festival 2018. Nah, ini menarik banget. Jadi, Steven itu sempat ketemu dengan beberapa penulis, penerjemah, editor buku, dan lain sebagainya gitu ya. Dan selain ngobrol macam-macam hal dengan mereka, tentu kita juga masukin pertanyaan standar podcast Kepo Buku. Ada yang tahu? Yoi, pertanyaan standar kita adalah, cuy, lu lagi baca buku apa? Dan dijawab walaupun ya nanyanya nggak juga gitu. Lu bayangin masa lu nanya sama Leila Chudori, cuy lagi baca buku apa? Dikeplak lu sama Leila. Tapi intinya begitu. Jadi kita akan lihat mereka lagi baca buku apa. Terus ada beberapa pertanyaan menarik yang diajukan Steven. Misalnya ke Leila Chudori, dia nanya soal episode yang ada kaitannya dengan salah satu episode Kepo Buku yang waktu itu kita bilang kalau presiden itu kita mau rekomendasiin buku apa ya, dan Steven tergoda untuk nanya itu. Terus juga ada obrolan dengan Eyang Tati nanti tentang kehidupannya, tentang pengalaman dia menerjemahkan buku Asterix dan lain sebagainya. Kita dengerin selengkapnya. Cerita dong lebih detail tentang penulis-penulis yang lu wawancara. Misalnya yang pertama ada Saras Dewi, nanti kita akan dengerin rekamannya. Gue mau tanya Toto dulu, lu kenal Saras Dewi nggak, Toto? Gue kenal sebagai penyanyi. Itu dia. Lembayung Bali. Gue liat video klipnya langsung kepincut banget gitu loh. Mukanya itu Bali banget gitu loh. Tapi nggak banyak yang tahu kalau Saras Dewi ini bisa dibilang seorang intelektual muda. Dia kalau nggak salah di filsafat UI itu dia ketua jurusan atau ketua departemen gitu. Tapi terus lu Steven, lu cerita dong. Lu nanyain apa, terus kesan lu terhadap Saras Dewi itu gimana gitu. Terus salam gue disampaikan nggak? Waktu ketemunya tuh udah nggak papasan lagi sih waktu kemarin itu. Tapi waktu selesai dari sesi yang tentang HAM, ya tentang HAM itu, jadi Mbak Dewinya ini kan cerita kalau dia waktu itu sebagai seorang anak SMA ikut berjuang, ikut turun ke jalan dengan kalangan-kalangan mahasiswa waktu itu. Dari situ aja aku udah langsung kayak capture gitu. Oh, benar-benar saksi hidup yang patut dikejar gitu. Terus aku akhirnya nanyain hal itu yang pertama, biar ngerti gimana kesannya Dewi setelah 20 tahun ini apa gitu. Setelah dia ngelakuin hal itu apa, itu yang nanti ada di wawancaranya itu.
Mbak Yas, saya terkesima ketika Mbak Yas bilang 20 tahun yang lalu Mbak Yas ikut dalam pergerakan mahasiswa. Apakah hal itu masih membekas hingga saat ini? Masih, pastinya masih membekas. Saya senang sekali pernah punya pengalaman itu, tapi juga kalau direfleksikan kembali seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya banyak kekecewaan karena banyak perjuangan yang dilakukan dengan banyak jatuhnya korban masih tidak menghasilkan sesuatu yang menurut saya begitu berarti. Tapi tentunya kita nggak boleh putus harapan dan harus tetap perjuangkan kebebasan dan keadilan untuk mereka yang sekarang justru sedang memikul banyak persoalan gitu. Jadi buat saya di satu sisi saya bersyukur punya pengalaman itu, tapi satu sisi yang lain saya juga masih merasa masih banyak hal yang perlu diperbuat gitu. Terima kasih atas respon yang wow. Apa buku yang lagi dibaca nih Mbak? Sebenarnya saya udah pernah baca, tapi sering saya baca-baca terus. Itu bukunya Cosmos, bukunya Carl Sagan. Itu saya baca berkali-kali ya. Udah baca Kontak? Udah baca. Bagus? Bagus banget. Soalnya kan saya selalu mimpi kalau saya baca Kontak ataupun nonton Kontak, saya ngebayangin gimana rasanya jadi Jodie Foster-nya. Oke. Apa pelajaran yang paling menarik yang didapatkan dari membaca buku akhir-akhir ini? Apa? Saya lebih spesifikin aja apa yang paling menarik dari baca buku, khususnya baca buku yang terkait sains, yang menurut saya di orang-orang Indonesia itu berjarak banget sama buku-buku sains, yang menurut saya justru kita harus lebih banyak memperdalam pengetahuan kita tentang sains karena kita kekurangan banget gitu. Dan ya kalau kita baca Cosmos itu kan sains tapi disajikan dengan cara yang populer ya. Jadi menurut saya juga perlu juga ada penulis-penulis yang bisa menerjemahkan fakta-fakta saintifik jadi sesuatu yang populer gitu buat masyarakat gitu. Yang lebih mudah dicerna. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya. Senang banget bisa join di podcast ini. Mayas, thank you. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Mari. Yang menarik juga Steven ada wawancara, siapa tadi yang kedua Steven yang lu wawancara? Lela Hudori. Kenapa Lela Hudorinya gue lupa? Iya, Lela. Ketika datengin Mbak Lela juga dengan senang hati ini bisa masuk ke minta rekaman suaranya beliau. Dia mau diajak ngobrol gitu? Mau, iya. Bilang dari Kepo Buku gak lo? Iya, aku ini kok bilangin kok dari namanya. Apa sih buku favorit Mbak Lela? Banyak. Top 3, top 2? Banyak. all, not one, but most of J.D. Salinger's work, most of Alice Munro's work. So I can't just say one, and most of ini kalau yang barat. Kalau Indonesia ya Umar Khayyam dan sebagian Pram ya, sebagian lah ya, nggak semua. Ya udah itu udah banyak tuh kan. Tapi at the moment saya sekarang lagi senang Alice Munro sama Alice Munro. Orhan Pamuk sebenarnya saya favorit. Cuman lately dia mulai kebarat-baratan. Bukan, no. I don't mind about kebarat-baratan. Dia mulai repetition gitu loh. Mulai buat love towards Rain. Mulai repetisi dia. Tapi saya juga suka sama My Name is Red. Kalau Mbak Lela ditanya, apa sih ada satu buku yang Mbak Lela mau rekomendasikan untuk calon presiden atau presiden untuk baca, apa itu? I think dia mesti membaca, saya nggak mau sebut satu judul. Oke. Saya mau menyebut yang paling gampang untuk orang-orang yang sibuk. Sebaiknya mereka paling mudah adalah membaca para pemenang-pemenang aja. Jadi yang umum, seperti saya, there's so many books, Amerika, Inggris, Australia, because I could only speak English, I don't speak. What I do when I want to choose books from foreign books, what I do is I would buy the winners, the easiest thing, winners of Booker Prize. Or books by the Nobel Prize winner gitu. Itu dulu, because I want to know why they won, and I want to know how good, or they don't necessarily cater my taste, but sometimes
I need to know gitu ya. Nah, jadi ya untuk siapapun, nggak hanya untuk presiden, baca aja para pemenang Khatulistiwa Award kayak, baca pemenang Nobel Prize, karena menurut saya buku apapun itu untuk memperluas wawasan. And once kalau wawasannya udah luas, then we can start talking about human rights. We start talking about, gitu loh. Nggak harus necessarily presiden itu nggak harus, he doesn't necessarily have to read a book that talks about human rights. No, just read anything. And when you read literature, pasti dengan sendirinya itu wawasannya luas, karena kan semua sastra itu tentang kemanusiaan. It's about humanity, right? Oke, sukses buat Ya, nama Kualam. makasih. Sehat selalu, Ya, Mbak. makasih. Itu dengan Lela Hudori. Terus lu wawancara juga dengan seorang editor di Gramedia ya? Iya. Siapa namanya? Terus lu ngobrolin soal apa? Dengan Mbak Siska tuh aku ngobrolin tentang buku favoritnya dia. Jadi waktu kemarin kan Bang Rane minta coba tanyain buku-buku favorit yang kita ajakin ngomong kan. Jadi salah satu yang aku tanyain buku favorit, terus dari Mbak Siska sendiri selain ngomongin itu melihat gimana sih pattern bukunya Gramedia Pustaka di 2019. Aku juga bilang sebagai pembaca benar-benar nungguin gitu apa aja yang jadi produk-produk unggulannya mereka, dan pasti bagus kalau ditangani oleh GPU mungkin salah satu penerbit yang bagus ya untuk di Indonesia. Saya sudah bersama dengan Mbak Siska. Ini editor GPU yang aku admire banget. Aku pengen nanya, apa sih buku favorit Mbak Siska selain mungkin di pekerjaannya sering baca-baca buku yang memang bagus banget? Bisa nggak kenalin ke kita yang mungkin kita belum pernah baca gitu? Oke, dari sejak beberapa tahun yang lalu ada satu buku favorit novel yang ditulis oleh Diane Satterfield, diterbitkan GPU beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu mungkin ya. Judulnya The 13th Tale. Ya, judul bahasa Indonesianya Dongeng ke-13. Itu kami pernah terbitkan dan itu salah satu buku favorit selama bertahun-tahun. Kemudian belakangan saya kenalan sama bukunya Juan Gabriel Vázquez, dia dari Kolombia. Nah ini sekarang yang lagi jadi kecintaan saya banget. Judulnya yang paling mengesankan, paling menonjok buat saya adalah judulnya The Sound of Things Falling. Itu bagus banget. Jadi kalau mau coba. Oke, thank you buat rekomendasinya. Apakah itu akan diterbitkan GPU? Udah dibeli? Aduh, kalau yang Juan Gabriel Vázquez kayaknya enggak dulu. Tapi kami sedang mempertimbangkan untuk mencetak ulang yang The 13th Tale, yang Dongeng ke-13. Yang covernya hitam-hitam itu ya kalau nggak salah? Iya. Barangkali kita mungkin akan terbitkan. Semoga boleh diterbitkan ulang. Oke, aku berdoa semoga selalu sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Siska atas waktunya. Sehat selalu. Ya. Terus terakhir, ini yang menarik, dan Toto, ini eranya Toto juga soalnya ini pasti. Beliau ini orang yang bertanggung jawab menerjemahkan komik-komik Asterix di Indonesia langsung dari bahasa Prancis. Dan Steven ketemu, namanya Eyang Tati. Lu cerita deh Steven deh. Gue dengerin wawancaranya kayaknya serasa ngobrol dengan nenek gue sendiri gitu loh. Iya benar. Jadi nggak kepikiran setelah di sesi hari Sabtu itu ini kita kan lagi ngebahas tentang bahasa Indonesia gitu. Udah Lanin juga di situ, ada Ren Kudori, ada Theodora Abigail untuk mewakili penulis muda Indonesia yang mereka ngerjain karya mereka dengan bahasa Inggris, tapi apakah memakai bahasa Inggris itu melunturkan keindonesiaan mereka nggak gitu. Terus di situ juga ada Siang Kue Tahu yang jurnalis Kompas yang sering ngisi di Kompas Minggu itu mungkin pada sering. Nah, yang tadi ini
di Ubud ini sebenarnya beliau tuh bilangnya gini, aku nih nggak tahu mau ngapain di Ubud karena cuma untuk datang buat ini peluncuran bukunya Siang Keu tahu ini gitu, diundang sama beliaunya langsung gitu, sama Institut Prancis ya kalau nggak salah. Terus? Aku juga sempat ini kayaknya pernah lihat di Instagram gitu ya. Soalnya kan kemarin tuh kan lagi rilis buku kumcernya beliau yang kristal jeruk kristal. Nah, si jeruk kristal ini kan garapan Eyang Tati sama ilustrator cucunya. Nah, dibikin Instagram, kita kan baru ngeh kalau Mbak Maria ini juga akhirnya dikenal secara publik itu, dipublikasikan di media online segala macam. Namun lebih dekat karena kita ini follow Instagramnya beliau gitu. Aku lihat tapi kayak kurang yakin. Tapi ketika ada celotokan Asterix, penerjemah Asterix tuh aku langsung ngeh gitu. Ya udah nungguin orang ngobrol-ngobrol aku samperin. Dan benar-benar benar-benar ramah, benar-benar seneng banget sampai minta diajakin foto lagi. Cie. Kali-kalinya. Eyang boleh kasih tahu nggak apa aja buku-buku favorit Eyang selama ini? Buku-buku favorit aku itu lebih karena aku bukan pembaca buku yang hebat ya. Aku adalah penerjemah. Jadi buku-bukuku yang saya baca adalah buku yang saya terjemahkan. Yang tiga terakhir adalah Dora Bruder, itu karangan dari Patrick Modiano, pemenang Nobel dari 2014. Saya juga sudah suka sekali waktu membaca dari Junot Díaz, dia pemenang Pulitzer, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. Saya juga menerjemahkan dari Arundhati Roy, The Gods of Small Things yang saya terjemahkan. Dia mendapatkan Booker Prize. Jadi itu lebih-lebih makanya saya rada malu kalau ditanya buku apa yang saya suka karena saya sampai tidak punya waktu untuk membaca buku. Ya, oke. Tapi waktu kecil saya itu malah justru kecil ya, SD gitu, saya sudah Winnetou dan Huckleberry Finn, semua itu sudah saya lalap. Dan saya membacanya di bawah atap karena kalau tidak saya dipanggil ibu untuk. Jadi saya selalu sembunyi untuk membaca buku atau di atas pohon seperti monyet gitu atau di bawah atap. Ya, itu jadi semua buku-buku kecil seperti Anne Frank segala macam saya sudah waktu SD. Tetapi begitu sudah lebih SMP saya lebih suka menulis. Dan saya waktu SMP kelas 3 saya mengirimkan karangan saya My Dream di Indonesian Observer untuk youth section ya itu. Jadi mulai SMA saya sudah tertarik pada bahasa Prancis dan sudah mulai belajar bahasa Prancis ya. Ibu boleh kasih tips-tips apa gitu untuk teman-teman mungkin pendengar podcast Kepo Buku ini yang pengen jadi seorang penerjemah, apa kualitas-kualitas yang dibutuhkan? Untuk menjadi penerjemah itu yang pertama yang harus dimiliki adalah kerendahan hati, karena itu bukan bahasa kita yang kita terjemahkan. Jadi yang harus kalian ketahui sebagai penerjemah, kalian harus tahu apa sih sebetulnya penerjemahan itu. Penerjemahan itu adalah penyampaian pesan dari penulis kepada pembacanya. Jadi nanti hasil dari penerjemahan kita yang kita buat itu hasilnya harus sama seperti yang diterima oleh penerima dari bahasa aslinya. Jangan menyimpang. Makanya ada satu pesan untuk kalian, tolong carikan terjemahan dari satu kalimat yang sangat populer, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Itu terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia?
Kalau kalian terjemahkan dengan cerpelai, etc., atau rubah dan lain-lain, itu salah. Karena dalam kalimat The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog itu ada alfabet lengkap. Makanya saya mencari terjemahan dalam tanda petik dari kalimat itu yang berisi alfabet penuh. Bumper taksi Cory Aquino dihajar Volkswagen Faris. Itu terjemahan. Itu adalah pesan dari pengarang kalimat The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Atau Anda akan menerjemahkan dengan A, B, C, D sampai Z. Itu terjemahan dari kalimat itu. Oke? Pertanyaan terakhir, apakah keseharian Eyang ini sehari-harinya duduk membaca buku, minum kopi, terus ada nggak sih kesibukan-kesibukan lainnya yang mungkin kita nggak tahu gitu sehari-hari? Keseharian saya beruntung sekali punya cucu yang ilustrator. Karena saya membuat buku yang Curug Kristal itu kebetulan adalah kolaborasi saya yang pertama dengan dia sebagai ilustrator. Tetapi saya beruntung sekali juga karena cucu saya itu menyukai tanaman. Dan saya sekarang memang mengurus tanaman. Dia yang membuat pergola, saya yang membuat vertical gardennya. Saya malah menjual tanaman di rumah untuk kesuburan karena cucu saya karena saya hidup dengan dia yang mengatakan, Mbak Putri jangan jadi nenek rumpi ya, jadi harus ada kegiatan. Makanya saya selalu mencari kesibukan karena bukan saya suka dapat uangnya, tetapi saya lebih agar sebagai orang tua saya masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Itu ya. Terima kasih banyak untuk insight-insightnya Mbak Eyang Putri. Sehat selalu. Makasih sekali berusaha sehat aku ya. Makasih Steven. Ya, thank you. Gua sendiri Asterix nggak begitu ngikutin ya, cuman 1-2 doang, itu juga boleh minjem, tapi hebat ya, maksudnya gue kadang-kadang kita itu memang harus menghargai orang-orang di belakang layar gitu ya, maksudnya tanpa kita sadari gitu, misalnya gini ya, kalau gue dulu baca Lima Sekawan, Rani baca Asterix juga gitu, atau kita dulu baca Tintin gitu, siapa di belakang itu yang melakukan penerjemahan, dan nggak sekedar penerjemahan ya, kadang-kadang ada menerjemahkan supaya membawa auranya tetap lucu misalnya gitu, mengadaptasinya ke dalam bahasa Indonesia nggak gampang loh, bukan pekerjaan yang gampang gitu kan. Dan menurut gue orang-orang di belakang seperti itu yang gue salut banget itu bisa terapresiasi dengan adanya acara ini, dan gue jujur ya iri juga gitu sama Steven yang bisa ketemu gitu, misalnya ini dia nih ternyata penerjemah buku-buku Asterix gitu kan, yang langsung dalam bahasa Perancisnya gitu, yang di tahun segitu gitu ya. Kalau kita ngomong itu luar biasa gitu, yang tahun segitu ya, tahun-tahun 80-an kan ya, komik Asterix itu diterjemahkan, dan itu epic banget kalau menurut gua sih tahun-tahun segitu. Tahun sekarang mungkin orang udah bisa banyak yang bisa bahasa Perancis, akses ke internet banyak, bikin komparasi terjemahan dari bahasa lain bisa gitu kan ya. Nah kalau sekarang, kalau zaman dulu coba bayangin ya, mereka bukan sebagai penerjemah doang, tapi seniman tersendiri juga menurut gue, dan itu layak diapresiasi gitu. Dan terakhir ini tuh sempat semenit ngerekam suaranya Mbak Dewi Lestari nanyain pertanyaan klasik kepo buku. Cakep. Terus dia bilang apa? Yuval Harari yang terbaru. Oh, yang 21. Yuval Harari, Sapiens. Yang 21 itu. Ya mungkin bisa lebih, wawancaranya bisa lebih ini, cuma ya sikonnya nggak ini. Udah ini juga kan, udah mau bubaran gitu. Jadi ya seadanya. Yang penting klip
klipnya mantep. Grogi ya, grogi. Nah, sumbernya begitu grogi Steven. Maunya nanya yang lain sebenarnya. Cuma apa daya itu pertanyaan klasik yang harus ditanyakan. Jadi dia grogi gitu, galau ya. Sedang bersama dengan Mbak Di. Yang ingin saya tanyain, lagi baca buku apa Mbak Di? Saya lagi baca buku Yuval Noah Harari yang terbaru. 21. Novel klasik apa yang pertama kali Mbak Di baca? Apa ya? Alice in Wonderland. Iya. Buku apa hal yang menarik yang lagi Mbak Di baca yang paling interesting gitu? Bukunya Yuval sih. Menurut saya apa yang dia ungkapkan adalah hal yang paling mind blowing yang terjadi selama saya beberapa bulan ini. Terima kasih untuk waktunya Mbak Di. Makasih. Oke, dan ini kita rekam pada malam penutupan. Jadi sebelum Steven berangkat ke penutupannya, atau jangan-jangan justru mau keliling Bali, gue malah tertarik dulu untuk nanya overall deh, kesan lo terhadap Ubud Writers and Readers Festival, dan kenapa menurut lo para penggemar buku model lo, bukan model Toto sama gue gitu ya, yang kita hanya sampai pada tahap mengapresiasi bacanya, tapi menurut lo kenapa para penggemar buku, khususnya anak-anak muda kayak lo gitu, perlu datang ke acara-acara festival model Ubud ini? Karena kita tahu di Indonesia itu ada Ubud Writers and Readers Festival, terus di Makassar tuh ada Makassar Writers and Readers Festival tiap bulan Mei gitu. Sampai hafal, buset deh. Itu kenapa menurut lo penting bagi para penggemar buku untuk datang ke acara-acara gitu? Mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, overall penyajian festivalnya tuh udah lumayan. Kesan aku dengan ekspektasi yang seminimal mungkin aku datang, terus aku lihat memang di 1-2 bagian tuh masih ada kekurangannya, cuma penyajian dari pembicaranya, ketepatan waktunya itu mendekati sempurna kok. Dengan pembicara dengan level nasional, level internasional, ini udah yang paling the best di Indonesia, aku kira. The best untuk nasional festival gitu, internasional yang ada di Indonesia-nya gitu. Terus secara pengaturan dari sesi ke sesinya juga berjalan dengan lancar, terus pengaturan parking segala macam. Mungkin yang agak kurang cuma untuk fasilitas umumnya gitu, untuk di taman bacanya gitu. Secara keseluruhan venue-nya juga bagus. Venue-nya bikin kita adem, bikin kita lebih konsentrasi, dan juga Ubud, iya. Gimana Dengan lagi gitu ya? Sektor bambu-bambuan gitu. Ya benar-benar share escape buat dengerin hal-hal berat, tapi dengan situasi yang santai gitu ya. Itu enaknya di Ubud gitu ya mungkin. Terus kenapa? Yang pertanyaan kedua, kenapa menurut lo penggemar buku harus datang ke acara-acara kayak seperti itu? Lah Steven aja yang dari Ambon bela-belain. Iya. Ketika ngikutin sebuah festival itu, yang pertama mungkin pengen ketemu sama penulis yang mana dulu gitu. Jadi kenapa kita harus ikut acara ini? Ya kapan lagi gitu ketemu dengan penulis yang kita baca gitu, yang kita seneng gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang bisa dikepoin. Iya, yang bisa dikepoin, ditanya-tanya gitu, minta foto segala macam. Terus yang kedua mungkin ini ya, mengasah berbahasa kita. Mungkin sejauh ini aku juga masih dari 100% ketika ngikutin sesinya juga masih ada nggak dongnya juga ketika celetukan dari pembicaranya. Nggak dong tuh bahasa mana ya?
nggak ngerti gitu kan. nggak bisa nangkep frase cepatnya gitu. Nah di situ ya mungkin ketika kita ngikutin festival kayak gitu, sesi-sesi pembicaraan itu kan secara nggak langsung listening kita, kemampuan berbahasa asing kita tuh keasah gitu. Dan more important mungkin kita bisa mengapresiasi karya-karya penulis atau mungkin ketemu dengan tokoh-tokoh idola kita. Itu Oke. Cakep nih. Jadi bisa, siapa tahu nanti gua sama Toto juga jadi insap gitu ya, dan kita tertarik, apalagi tahun depan bisa ke Ubud gitu. Yoi. Tahun depan kita ke Ubud tahun depan. Dan akhirnya sampai di sini podcast Kepo Buku kali ini yang benar-benar full tamu orang-orang keren nih. Steven emang sadis banget sampai nyamperin orang-orang ini langsung ke Ubud sono. Dan ya doain aja siapa tahu tahun depan kita juga bisa main ke sana dan bikin podcast live dari Ubud Writers Festival atau dari festival-festival pembaca dan penulis lainnya. Mungkin di Makassar juga ada, di mana lagi ya? Di Singapura ada, di Bangka atau Belitung gitu, gue nggak ngerti deh. Pokoknya nanti siapa tahu suatu waktu nanti kita bisa rekaman bertiga dari ajang pembaca dan penulis atau festival-festival seperti ini. Siapa tahu, diaminin aja saudara-saudara. Ya wes, jangan lupa kita masih terus nunggu buat lo yang mau share cerita-cerita tentang buku lo. Simple aja, ingat selalu pertanyaan standar dari Kepo Buku. Cuy, lu lagi baca buku apa? Kita cuma pengen tahu, kita selalu kepo, pengen tahu lu lagi baca buku apa dan kenapa buku itu menarik. Caranya simpel aja, kalau mau ikutan kirim voice note atau rekaman suara, ya harus pakai suara dong, namanya juga podcast. Kirim voice note atau rekaman suara lo via email, di attach di email ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Kan di HP itu pasti rata-rata ada voice recorder ya. Rekam aja di situ lu lagi cerita ke kita, terus attach ke email, sekali lagi suarane@gmail.com atau lewat WhatsApp. WhatsApp kita ada di 08 7878 505012, 08 7878 505012, atau gampangnya buka aja browser di HP, Chrome kayak apa kayak gitu ya, terus ketik bit.ly dan ikut Kepo Buku. Nanti begitu lo ketik di situ dia langsung akan muncul ke WhatsApp gitu, jadi lebih gampang gitu. Dan jangan takut, kita nggak akan bakal bocorin nomor-nomor HP lo, tenang aja ya. Terus mau denger contohnya kayak apa buat yang udah ngirimin cerita tentang bukunya via audio, lo bisa cek di episode-episode Kepo Buku sebelumnya, kalau nggak salah beberapa episode ke belakang, atau kita sempat ngumpulin semuanya di episode ke-14. Lu cari episode ke-14, di situ contoh-contohnya banyak. Tapi yang terpenting adalah kita mau tahu, cuy, lu lagi baca buku apa? Ceritain ke kita, kenapa yang menarik? Kenapa gue nyemengnya jadi begini-begini? Ya udah, kita tunggu ya. Terus terakhir jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di Google Podcast, Spotify, Anchor, dan lain-lain. Cari aja keywordnya Kepo Buku, KEPO spasi buku BUKU, atau ke website kita di suarane.org. Oke, itu aja. Rane Hafid, Steven Sitongan, dan Her Toto Eko pamit. Salam Kepo Buku. Kepo Buku, jangan kepoin artis melulu. Assalamualaikum.